musibah. Kenapa diangkat kembali? Karena ini kan negeri kita ini bertubi-tubi bencana, masalah, ya, musibah beruntun dan tidak ada jedanya. Ya, coba lihat ya, yang masih ada, masih baru-baru ini kan, musibah anak sekolah SMK di Parung Minggu, Depok, di Subang Teater, 11 orang meninggal dunia, wafat. Salah satu korbannya adalah warga RT 05 RW 6 Parung Kulon, Duren Mekar. Nah, itu salah satu korbannya. Ini musibah, ya. Jangan salahkan guru, ya. Yang salah itu ya yang punya armada bisnya, ya, karena mobilnya tua dan sebagainya. Pokoknya karena itulah musibah. Yang paling baru lagi adalah musibah di Padang, Sumatera Barat. Lebih 67 orang meninggal dunia. Belum yang hilang, belum ketemu nih. Mungkin ini yang kabar terbaru. Berapa yang meninggal dunia kan? Nambah terus. Ya, fasilitas rumah, sekolah, hancur. Banjir bandang, banjir lahar dingin, luar biasa itu. Saking cepatnya itu, seperti dulu tsunami di Aceh, ya kan? Allah, begitu dahsyatnya. Bahkan ada sebuah cerita yang luar biasa, itu ada rumah hafal Al-Quran, masjid, musola, kok itu aneh, ya, batu yang besar itu tidak menimpa masjid, tidak menimpa rumah tahfiz. Nah, itulah Allah jaga, malaikat menjaganya, yang menjadi pelajaran bagi kita. Seperti di tsunami Aceh, seperti di Ciputat dulu kan, di Situ Gintung juga begitu kan. Nah, musibah terus terjadi, belum longsor, belum gempa, belum kebakaran, ya, beruntun musibah. Lalu apa yang menyebabkannya? Nah, karena itu hari ini kita bahas. Dalam Al-Quran paling tidak ada 7 sebab musibah terus terjadi bertubi-tubi. Yang pertama Allah jelaskan dalam surah Yasin yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu tahirukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Ayat berapa, Pak? Ya, yang penting Yasin ya. Ayat 19. Mereka berkata, kemalangan yang terjadi, musibah yang terjadi, bencana yang terus terjadi karena kalian musrifun, karena kalian semua orang-orang yang melampaui batas dalam maksiat, keterlaluan dalam dosa, keterlaluan dalam maksiat. Itulah yang menyebabkan musibah terus terjadi, tidak ada henti-hentinya, ya kan? Seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nabi Nuh. Bagaimana musibah banjir Nabi Nuh alaihissalam? Karena semuanya menyembah patung berhala, ya, kecuali hanya sebagian kecil yang taat kepada Nabi Nuh yang menyembah Allah. Belum lama kan musibah besar di Dubai, ini Emirat Arab. Kenapa itu terjadi? Coba lihat, ternyata ada kuil terbesar di Arab ditaruh di situ. Dulu Nabi Ibrahim menghancurkan patung berhala di Arab, sekarang patung berhala ada di negeri Arab. Kacau kan? Apa yang terjadi itu? Banjir, kemudian puting beliung, angin besar yang belum pernah terjadi itu. Nah, itu harusnya jadi pelajaran bagi orang-orang Arab, ya kan? Di Padang sebelumnya apa, Pak? LGBT, Pak. Walaupun di situ ya Arab Islamnya kuat, tapi banyak orang yang sekarang penyimpangan seksual luar biasa. Laki-laki suka dengan laki-laki. Ya Allah, LGBT. Ini kaum Nabi Lut kan, seperti di Garut itu kan belum lama terjadi musibah gempa di Cianjur. Nah, karena ada grup WA bahkan orang yang sudah melakukan LGBT,
pesta seks, nauzubillah min dzalik. Di negeri muslim terbesar di dunia Indonesia ini. Begitu dahsyatnya kemaksiatan. Belum maksiat korupsi, belum maksiat kezaliman, belum maksiat orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, anak bunuh orang tua gara-gara harta warisan, bahkan anak sampai memperkarakan orang tuanya sendiri di persidangan gara-gara harta warisan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemaksiatan terus terjadi, sudah keterlaluan dalam dosa, maka musibah pun akan terjadi terus. Nah, itulah penyebab pertama. Penyebab yang kedua dalam Al-Quran, kenapa musibah terus terjadi? Allah jelaskan dalam surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 59, ya, yaitu kezaliman. Kalau tadi kemaksiatan, sekarang khusus kezaliman. Sebagaimana Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta nab'asa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidaklah kami menghancurkan sebuah kampung, sebuah daerah, sebuah negeri kecuali penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Kezaliman inilah mengundang bala, kezaliman inilah mengundang musibah. Orang tua yang zalim kepada anak, suami yang zalim kepada istri, istri yang zalim kepada suami, tetangga dengan tetangga, pemimpin dengan rakyatnya, guru dengan muridnya. Semua bentuk kezaliman itulah mengundang bala. Bentuk kezaliman, nauzubillahi min dzalik. Ya Pak ya, kan harus dilihat. Musibah itu kan 3 kemungkinan. Bisa bagian daripada teguran Allah, bisa bagian daripada ujian Allah, bisa azab Allah. Dan kira-kira di negeri ini nih, apa nih ya? Tergantung yang kenanya. Kalau dia orang-orang beriman, taat kepada Allah, tertimpa musibah, namanya ujian. Ya kan? Kenapa ujian? Semakin ingin tahu nih, dia ini lulus nggak dari ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kehidupan kematian siapa yang terbaik amalnya. Kalau beriman, kalau taat, sungguh-sungguh ibadah, pulang dari sholat subuh misalnya tabrak mobil, musibah ujian. Ya kan? Imam musola habis pulang sholat subuh dibacok, meninggal dunia, ujian. Syahid juga meninggal. Ada ya Allah, ya kan? Ya Allah Akbar. Lagi khutbah meninggal dunia, ujian. Nah, itulah syahid husnul khotimah insyaallah. Jadi ujian orang beriman lagi ibadah tertimpa musibah, ujian. Yang kedua, teguran bagi siapa? Bagi 50-50. Dia muslim tapi maksiat, dia muslim tapi dia zalim, tertimpa musibah, teguran, ilaina turja'un, agar kembali kepada Allah. Agar kembali kepada Allah. Jadi kadang-kadang ada muslim gak pernah sholat, lalu ketabrak mobil misalnya, dia ngomong, oh lagi diuji ini sama Allah. Bukan diuji, tapi ditegur supaya taubat kembali kepada Allah. Ini muslim yang maksiat. Yang ketiga, musibah itu ajab Allah. Bagi siapa? Orang yang keterlaluan dalam kezaliman, zalim dia, maksiat keterlaluan, kezaliman keterlaluan, ya, munafik, fasik, kafir, udahlah. Musibah itu adalah azab dari Allah. Seperti tadi yang saya awal mengatakan, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nabi Nuh, itu tuh yang Allah hancurkan
banjir, gempa, puting beliung, macam-macam musibah-musibah itu kan, itu azab Allah. Jangan wa'allah zalim. Penyebab yang ketiga jamaah rahimahumullah, musibah itu karena apa? Tangan manusia, karena ulah manusia. Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Joharul fasad fil bahri wa fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan karena ulah tangan manusia itu sendiri, agar kami uji ya sebagian di antara mereka, ya agar kalian kembali kepada, agar mereka kembali kepada Allah. Kerusakan apa? Hutan digunduli, ya kan? Dulu tanah itu ditanamnya singkong, tanah itu ditanamnya apa? Padi. Sekarang tanah ditanamnya apa? Beton, perumahan. Makanya kalau banjir salah lu sendiri, ya kan? Air itu kan nyari tempatnya udah jadi rumah, tempatnya udah jadi gedung, tempatnya udah jadi bangunan. Di mana nggak banjir? Lu kalau musim hujan Pak di BSI dekat rumah tuh Bukit Sawarina banjir terus. Kadang banjirnya sampai terlep itu rumah. Makanya kalau Bapak pengen beli rumah murah di BSI, oh berapa? Cuma nggak ada yang mau. Sering banjir tuh, minimal aja sedengkul kadang-kadang. Itu baru hujan, nggak banyak. Makanya kalau hujan besar, Allah Akbar. Mudah-mudahan diundangnya hakim gak banjir lagi. Jadi belum lama kan hakim datang di acara pengajian halal bihalal akbar. Allah, ingat dengan tausiahnya itu, orang yang ikhlas itu cirinya dua. Tausiah di BSI kata hakim, apa itu? Lakukan, lupakan. Itu orang ikhlas. Lakukan, lupakan. Lakukan kebaikan, lupakan. Lakukan kebaikan, lupakan. Ibadah, lupakan. Sedekah, lupakan. Itu orang ikhlas. Jadi kalau masih mengingat, apalagi sampai mungkin, nggak ikhlas. Jadi orang ikhlas cuma dua, apa? Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Coba pada ikut tuh. Ikhlas, lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Itu orang ikhlas. Jadi kalau masih mengingat kebaikan kita, apa yang mungkin ikhlas. Atau siapa betul begitu di antaranya. Nah, kembali lagi ke masalah musibah. Musibah terjadi ulah tangan manusia. Kenapa banjir? Karena tempat air ditempatin bukan tempatnya. Kenapa longsor? Karena yaitu bangunan-bangunan yang tadinya nggak ada, ya kan? Ada bangunan di puncak, di daerah-daerah dekat pegunungan. Dulu kan itu tempatnya pohon, sekarang bangunan jadi longsor, ya kan? Kertakan di rumah-rumah. Kalau kita sih alhamdulillah, ya kalau di Kolbon Sari musibahnya kehilangan. Ini pengalaman ya Allah, tapi sekarang alhamdulillah. Ya, hikmahnya CCTV udah 4. Sekarang ada gantian jagain yang santri bergiliran. Ya. Jadi awalnya begini Pak, ada salah seorang santri kalau Salim dia nggak pulang, namanya lebaran kan libur tuh. Ini orang Jawa nggak pulang nih. Dia nggak bilang sama saya bawa motor. Lalu namanya santri kan ada cuma seorang doang kan. Motornya taruh di bawah, dia istirahat di lantai 3. Warung banyak tutup, masih lebaran kan. Ya masih seminggu setelah lebaran lah, kira-kira 2 minggu, seminggu atau berapa, 10 harian lah. Warung masih tutup, sepi kan. Ya, dia tidur setengah 2 siang. Dia bangun, turun ke bawah jam 2, nggak ada motornya. Ya Allah, ya Rabbana, itulah musibah, ya kan. Sebelumnya laptop, handphone hilang, itu malam-malam tuh. Ya Allah. Sebelumnya sepeda hilang, jadi banyak yang ngaji tuh anak-anak dari BSD itu. Namanya orang BSD kan sepedanya mahal, 3 juta, 4 juta, 2 juta.
ngajinya di atas. Kita kan sholat tuh, jadi dibayangin Pak, dia tahu deh sholat maghrib, sepeda ditaruh di mobil apa? Mobil box gitu. Wah, orang tuanya komplain, jadi mana? Orang kita lagi sholat, bedanya gak dikunci. Masyaallah, itulah hikmah di balik musibah. CCTV-nya sekarang nambah, dikit-dikit, ada yang infak, ya kan? Alhamdulillah, ya itulah. Memang kalau apa namanya, kalau di sini kan jalanan enak ya, nggak mana-mana. Kalau bangun itu jalanan umum, jalanan umum harus benar-benar ini. Apalagi kalau pas zikir, kalau zikir kita sudah di apa, hansip sudah siap. Dari jam 2 itu sudah bunting, nunggu depan. Allah dari ham. Nah itulah ulah manusia. Jadi musibah itu yang undang manusia itu sendiri. Karena tangan manusia, korupsi, kezaliman, kecurangan, kemaksiatan. Dulu maksiat zina itu kan orang nggak tahu. Sekarang Pak dipertontonkan zina, bahkan live di Facebook, di Instagram, di YouTube, di TikTok. Astagfirullahaladzim, live zina, ya Allah, na'udzubillah. Yang keempat, penyebab musibah yang terjadi, para tokoh melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan. Kalau orang awam maksiat dosa, tapi kalau tokoh maksiat jauh lebih dosanya lebih besar. Siapa yang disebut tokoh? Pejabat, hartawan, orang kaya, ulama. Nah, itu kan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Isra ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafassaqu fiha fa haqqa 'alal qawlu fadamarna tadmira. Apabila kami menghendaki kehancuran sebuah negeri, kehancuran sebuah kampung, kehancuran sebuah daerah, kami perintahkan orang-orang yang punya lebih tinggi kedudukannya, para tokoh-tokoh masyarakatnya, untuk taat kepada Allah. Fafasaku lalu yang melakukan kefasikan, kemaksiatan, kezaliman. Itu kan? Ya, pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Ya, ulama yang menjual belikan ayat. Ulama itu Pak, kan ada dua, ada ulama akhirat, ada ulama ada ulama dunia. Waktu dulu pernah ke pesantren Temboro di Magetan, Jawa Tengah. 3 hari di sana bersama almarhum Ustaz Arifin Ilham dan rombongan Az-Zikr 2 bis. Kita silaturahim, banyak mendapatkan ilmu. Lalu seorang ulama menjelaskan ada 4 tipe ulama, 4 tipe ustaz. Yang 2 tipe ulama akhirat, yang 2 tipe ulama dunia. Siapa itu? Dia mengumpamakan seperti air. Pertama, tipe ulama Ustaz Kiai Habib Ajengan, air hujan. Apa ini air hujan? Dia berdakwah kemanapun, tidak milah-milih, ke orang kaya, ke orang miskin, ke pejabat, ke rakyat. Namanya hujan kan pernah milah-milih kan? Turun hujan kemanapun. Ya, mau diundang nggak diundang dakwah. Ini jamaah tabligh ini. Salut. Nah kita mencoba tuh sedikit-sedikit, yaitu subuh keliling. Mudah-mudahan berpahala sekali-kali ya, undang. Nah, cuma nyiapin sarapan pagi doang. Ada 4 penceramah setiap Sabtu kita keliling dari masjid ke musola. Ya, alhamdulillah 30 motor ya, 4 ustaz. Ustaz Usmi Haji, Haji Ardani Ismail, Ustaz Sarifuddin dan saya keliling setiap Sabtu. Kita keliling nyari masjid musola supaya memakmurkan subuh. Ya, itu diantaranya. Kalau yang jamaah tabligh itu lebih hebat lagi dah. 3 hari, 40 hari, 4 bulan Ustaz dan ya. Nah itu dari penceramah ulama air hujan. Yang kedua, ulama air sumur. Seperti apa itu? Namanya air sumur, orang datang untuk menimbanya. Kita datang ke majelis Rasulullah, kita datang ke
Buya Mufasir di Banten, kita datang ke Ahdim, kita datang ke Majelis Az-Zikra. Nah itu namanya ulama sumur, menimba ilmu, kita ambil manfaatnya. Ini yang insya Allah ini ciri ulama akhirat. Ulama dunia cirinya juga dua. Pertama, air pump. Tahu air pump kan? Air pump itu artinya dia mau berdakwah kalau dibayar. Kalau nggak dibayar, nggak mau dia dakwah. Bahkan pakai tarif lagi. Kayak motor aja tarifnya. Ini pengalaman Pak. Di kampung saya baru pulang dekat rumah. Dulu udah lama sih, berapa tahun yang lalu itu undang yang terkenal yang sering di TV. DP-nya 2 juta. Ceramahnya harusnya maulid waktu itu jam 10 pagi. Ditunggu jam 11 nggak datang, 12 nggak datang, jam 1 nggak datang, jam 2 baru datang. Jam udah bubar jam 2 siang. Ya Allah, tapi getarnya ini namanya orang awam ya, diumumkan, alhamdulillah kita sudah datang ke bapak-bapak ibu-ibu, kumpul. Orang-orang pulang asal, kalau saya udah pulang ngapain? Dari jam 10 sampai jam 2 baru datang kiainya. Kenapa? Karena DP-nya 2 juta, bayarnya 10 juta, tinggal ngambil 8 juta lagi dia kan. Saya 8 juta, dia datang aja walaupun terlambat. Alasannya macam lah, Allah Akbar. Kalau ada almarhum masih ada dimarahin gitu. Astagfirullahaladzim. Itu apa? Kalau kita undang seseorang, kalau udah pasang tarif, apalagi sampai DP, nah itu udah ulama air pump, ulama dunia. Nah, itu dakwahnya tidak akan masuk ke hati Pak, masuk ke pikiran, keluar sendiri pasti itu. Makanya nanti kalau peringatan Maulid Islamiyah di Eropa, kalau misalnya sudah pasang DP, pakai tarif, cari ustaz yang lain. Saya mau segudang, makanya setiap bulan 2 tahun ini zikir. Coba Bapak perhatiin, itu penceramahnya darinya itu berganti-gantian, gak ada yang sama kecuali Ustaz Sarifudin karena dia backup ya, kalau nggak datang ustaznya setiap zikir ya pasti ustaznya itu beda-beda dari awal 2 tahun yang lalu sampai hari ini penceramahnya zikir apa tuh pasti beda-beda. Allah Akbar. Nah, supaya apa? Supaya variasi, dan yang kita undang itu yang nggak ada pasang tarif, insya Allah ustaz-ustaznya. Jadi dengan berbagai gaya-gayanya, makanya orang-orang berbeda, alhamdulillah ustaznya beda. Wah, bulan depan siapa lagi? Wah, bulan depan siapa lagi nih? Begitu Pak. Lalu yang terakhir, nauzubillah, ini lebih parah lagi nih Pak. Seperti air comberan. Ulama kok air comberan? Apa ini? Dia ngomong tapi nggak ngamalin. Semua kumpul kotoran. Wah, namanya kotoran kumpul tuh gimana? Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, dia nyuruh sedekah, dia nggak sedekah. Nyuruh tahajud, dia nggak tahajud. Nyuruh ke masjid, nggak pernah ke masjid. Ya kan? Masya Allah. Dia berzina, dia mabuk, dia maksiat, dia menghalalkan segala cara, pengen jadi inilah itulah. Hati-hati nih. Nah, jadi kita bisa pilih mana yang ulama dunia, mana ulama akhirat. Ya gampang kan? Ulama akhirat seperti air hujan, seperti air sumur. Ulama dunia seperti air pump dan seperti air comberan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, takut tuh kita tuh. Ini yang menyebabkan musibah ini Pak. Kalau orang awam maksiat, orang awam. Tapi kalau ustaz kiai anjingan maksiat, dosanya jauh lebih besar daripada orang awam tadi. Yang kedua, orang kaya. Orang kaya maksiat orang kaya itu apa Pak? Bakhil, pelit, serakah. Ya, alhaakumut takasur, dia kumpulkan harta, dia hitung, dia kumpulkan harta. Sadarnya kapan dia? Ketika innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ketika dipanggil oleh Allah. Seperti Qarun, bukan? Ya kan, dia kumpulkan sebanyak-banyaknya. Ya Allah. Itulah Pak. Itu namanya orang kaya, maksiat orang kaya, serakah dan bakhil. Tahu bakhil? Pelit, butut gasiran, ya, pantat kuning, apalagi, ya, bol montok. Yang terakhir, yang maksudnya terakhir ya, tokoh itu siapa tuh? Ya, yaitu pejabat. Apa maksiat pejabat? Korupsi, zalim. Kita udah sulit sekarang mencari pemimpin yang benar-benar amanah, yang adil. Ada yang amanah nggak dipilih.
yang dipilih. Ya, begitulah. Ya, makanya jangan salahkan, harga sekarang naik, pajak naik, lu salah sendiri pilih dia. Rasain, nah itu dia. Jadi pemimpin yang zalim itulah dosa yang mengundang bala. Ulama yang jahat, orang kaya yang bakhil serakah, pemimpin yang zalim yang korupsi. Apa kata Allah? Fahaqqa 'alal qawlu fadammarna tadmira. Maka haknya Allah, ketentuan Allah, ketentuan Allah hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Bagaimana Allah hancurkan kaum Samud, kaum Nabi Lut? Karena memang pemimpinnya yang zalim, orang kaya yang kikir, yang serakah, dan ulamanya yang na'udzubillah itulah. Jadi sehancur-hancurnya kata Allah, Pak. Jadi sehancur-hancurnya itu musibah. Karena yang mengundang 3 orang tadi itu tokoh-tokohnya, orang kaya, ulama, dan itu tokohnya pemimpin. Penyebab yang kelima, musibah yang terjadi karena orang baik. Kita ini udah baik nih, udah rajin ibadah, diam ketika melihat kemungkaran. Makanya jangan sampai kita yang udah baik ketika melihat kemaksiatan di kampung kita diam, jangan. Sebab ini penyebab bencana, Pak. Dalam surah Al-Anfal ayat 25 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Katakanlah kalian, musibah fitnah yang tidak akan tertimpa hanya kepada orang yang zalim saja di antara kalian. Enggak. Jadi kalau sudah gempa, Pak, itu ngambil orang. Oh, ini rajin nih, orang ke masjid, rajin berjamaah, rajin zikir. Gempa itu permisi ya, enggak begitu, Pak. Semuanya kena. Banjir semuanya kena. Hati-hati nih. Misalnya, na'udzubillah, ada orang berzina, itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Dapat sialnya, Pak. Dapat sialnya. Bisa rezeki mampet, bisa banyak utang, bisa kesulitan ekonomi, macam-macam bencana, bisa musibah yang kebakaran lah, kebanjiran lah. Nah, jadi itu bukan hanya untuk orang zalim. Jadi kenapa bisa terjadi? Karena banyak orang baik yang membiarkan cuek bebek, masa bodoh, lu kan lu, gua kan gua. Yang penting gua rajin sholat, lu mau bodoh amat. Nah, hati-hati nih, Pak. Musibah itu bukan hanya karena orang maksiat, tapi karena orang baik yang cuek dengan sekitarnya. Pentingnya RT, RW, lurah, camat yang ikut andil di sini. Man ra'a minkum munkaran, siapa orang yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubahlah dengan tangannya. Wa illa yastati, enggak mampu, bagi lisani dengan lisannya, Ustaz. Enggak mampu, wa illa yastati qalbi dengan hatinya. Allahu Akbar. Kemudian yang berikutnya, musibah ya bertubi-tubi. Kenapa, Pak? Karena rahmat Allah ternyata. Ini membacanya dengan bahasa hati. Al-Baqarah 155 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la nabluwannakum min syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kami uji kalian semua dengan sesuatu sedikit aja, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar ketika tertimpa musibah. Dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita dari Allah, kembali kepada Allah. Musibah itu ada rahmat kasih sayang Allah. Inilah bagi orang yang beriman. Ya, dengan musibah maka Allah berikan apa? Shalawatu min rabbih, salawat, rahmat, dan dia mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu Pak. Makanya di antara cara supaya kita dijauhkan dari musibah, ya, di antaranya adalah sedekah penolak bala. Ini cerita sedikit, ini cerita benar nih Pak. Ini saya sudah sampaikan ke jamaah pengajian malam Jumat. Ada seorang, dia mendengarkan tausiah waktu itu Syekh Al-Jabir. Dahsyatnya sedekah subuh diamalkan itu luar biasa. Makanya kalau bisa setiap subuh kita bawa duit walaupun 2.000 rupiah, di mana masukin ke kotak amal masjid, itu aja minimal. Kenapa subuh? Dapat doa malaikat, ya kan, dapat doa malaikat. Lalu ketika kita sedekah, minta hajat kita apa hari ini, itu mustajab. Jangan bilang sama siapa, kita aja yang tahu. Ini orang nih mengamalkan itu Pak. Setiap subuh selalu sedekah. Apa di antaranya ya, dia punya hutang. Hutangnya Pak bukan tanggung-tanggung. Kalau kita punya hutang mungkin jutaan, ratusan ribu, hutang kondangan misalnya, hutang kredit motor misalnya. Ini hutangnya Pak 35 miliar. Gede apa kecil Pak? Masya Allah, bener Pak Haji. Ya nggak percaya ya Ustaz, amal itu. Buktinya dia mengamalkan. Kalau dia sholat subuh Pak, apalagi dia mau keluar kota, itu semua jamaah tuh dikasih duit, dia keliling. Kadang 100.000, kadang 50.000. Kemarin Kamis 100.000. Nggak percaya? Ini santri saya ajak, dia nggak percaya, dia ikut. Bener 6 orang ikut tuh. Dia ikut, dapat. Bisa dapat 100.000. Alhamdulillah, terima kasih kan hati kan. 100.000 Pak, tuh semua jamaah dikasih satu. Dia sebelum pulang dikasih tuh, lagi cikir tuh dikasih. Bukan kita minta, dia kasih. Bayangin kan? Itu buat jamaahnya, buat ustaznya dikali 10 kali lipat. Alhamdulillah. Makanya kalau ngaji di sana mudah-mudahan Pak Haji berangkat. Ya kan kalau berangkat begitu kepada, kalau berangkat keluar kota, berangkat keluar negeri, dia selalu sedekah. Itu yang membuat dahsyatnya sedekah itu di antaranya itu. Bayangkan kalau jamaah Masjid Nurul Balah setiap sholat subuh dapat 100.000. Insya Allah jam 3 udah penuh nih sampai keluar Pak. Masya Allah, ya Allah. Ini akhirnya orang nggak percaya, ceritain kan kita ini bener gitu ya kan. Nah kalau mau ikut hari Kamis Pak, jam 3:30 kita berangkat, ikut saya. Insya Allah. Kalau kebetulan dia ada, kalau kadang ya bukan rezeki gitu ya. Itu Masya Allah, tabarakallah. Namanya itulah kehebatan sedekah subuh. Dia mengamalkan itu diantaranya ya. Nah makanya penolak bala orang yang sedekah subuh, ketika dia berangkat kemanapun, insya Allah dijauhkan dari bala musibah. Naik pesawat kah, naik mobil kah, naik motor kah, dimudahkan. Insya Allah. Subhanallah. Makanya dia bingung. Itu Ustaz, dari 35 miliar itu saya nggak ngerti itu Allah kasih kok. Secara logika nggak mungkin saya lunas itu utang. Bayangin 35 miliar. Tapi karena kehebatan sedekah subuh, doa malaikat itu yang membuat utang jadi lunas. Ya Allah, ya Rabbana. Bingung kalau kasih rezeki dari ada perusahaan datang, Pak Haji, ini perusahaan saya mau bangkrut, tolong dong Pak Haji. Ya, dia jadi konsultan perusahaan. Ditunjukin langsung ke saya Pak, langsung saya dipanggil ke rumahnya. Ini Ustaz, ini baru. Ini saya dikasih setiap bulan 20 juta dari satu perusahaan Ustaz. Karena cuma ngomong doang, kerjaan ngomong doang. Karena perusahaan yang bangkrut tadi jadi besar lagi karena omongan dia. Itulah ilmu dari mana Allah yang ngasih Ustaz. Masya Allah, satu perusahaan 20 juta, makanya 35 miliar cepat terlunasi itu. Masya. Pokoknya adanya jalan Allah yang menggerakkan dengan ada seorang caleg, Pak Haji, saya mau calonkan nih, gimana caranya? Dikasih trik-triknya, dia jadi, dia ngasih. Masya Allah. Ada yang calon, apalagi kalau musim-musim caleg nih, musim pilpres kemarin waktu berebut jadi dia mau orang yang nggak terkenal, nggak mau terkenal, tapi caleg, capres, calon bupati, calon wali kota banyak deketin dia. Jadi bukan dukun Pak, bukan. Strategi perusahaan. Ya ada trik-triknya. Itu ilmunya dari Allah yang ngasih. Dulunya juga susah, Allah yang ngasih. Masya Allah.
Nah itu di kehebatan sedekah. Mudah-mudahan kita amalkan ya. Mulai besok subuh bawa duit walaupun 2.000 rupiah. Kita masukkan kotak amal. Kita minta pada urusan kita hari ini apa. Insya Allah dilancarkan. Yang terakhir yang ketujuh, penyebab musibah bertubi-tubi karena banyaknya orang merasa dia kaya karena usahanya, dia ilmunya tinggi karena usahanya, dia populer karena usahanya. Karena ada orang makin kaya, makin dia jauh dari Allah, kok makin kaya? Ada nggak Pak? Nggak pernah sholat kok makin kaya, nggak pernah ibadah kok rezekinya lancar. Kita yang dari dulu rajin ibadah kok selalu mulu rezekinya, kan ada begitu kan ya? Ini namanya istidraj. Makin maksiat makin terkenal, makin maksiat makin kaya dia. Ini namanya istidraj. Hati-hati jebakan setan. Dalam surah Hud ayat 15-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'maluhum wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa orang yang hanya menghendaki kehidupan dunia, hanya ingin kaya saja, hanya ingin terkenal saja, hanya ingin dunia saja, maka amalnya itu Pak, ya dia beribadah la yuqsud ya sia-sia. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirah, mereka itu orang-orang di akhirat illa dan hanya mendapatkan neraka. Wa habitu ma sana'u, sia-sia apa yang dilakukan selama di dunia. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batil apa yang dilakukannya. Jadi walaupun dia kaya, walaupun dia terkenal, walaupun ilmunya tinggi karena dia maksiat, maka dia semakin jauh dari Allah. Dan itulah jebakan iblis, istidraj. Nauzubillah, subhanallah min dzalik. Mudah-mudahan tausiah subuh hari ini memberikan kita mahkamah kesadaran kita agar kita jauhi maksiat. Intinya adalah maksiat itu mengundang bala, dosa itu mengundang sial dalam hidup. Semakin kita taat kepada Allah, semakin berkah hidup kita, semakin bahagia dunia dan akhirat. Semoga Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Allah selamatkan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang wafat di padang kecelakaan mobil bis, ya anak SMK dan semuanya yang musibah terjadi, gempa, longsor, yang muslim, yang mukmin, yang musibah. Semoga Allah wafatkan husnul khatimah. Allah terima iman Islamnya, Allah terima amal ibadahnya. Yang luka-luka supaya sembuh, yang kehilangan harta, keluarga, yang kehilangan rumah dan sebagainya, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Bi barakati wa karamati al-Fatihah.